Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, si kembar asal Belanda proyeksi Timnas masa mendatang. Rumitnya pemanggilan pemain, asisten STY beberkan antisipasi. FIFA kawal progres transformasi sepak bola Indonesia. Torehkan asis berkelas, Yakob Sayuri sabet penghargaan Piala Asia 2023. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Seperti diketahui, belum lama ini tak sedikit klub Liga 1 yang telah berteriak enggan melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Hal ini karena Timnas Indonesia U23 yang diproyeksikan untuk Piala Asia U23 2024 berlangsung bersamaan dengan bergulirnya kompetisi Liga 1. Pasalnya, dalam kompetisi Liga 1 terdapat aturan yang mewajibkan klub memainkan pemain U23 selama 45 menit. Situasi ini tentu saja membuat klub pusing jika ada pemain andalanya yang dipanggil ke Timnas Indonesia U23. Melihat situasi ini tentu saja tak akan mudah buat Sintayong dalam mempersiapkan skuad Garuda Muda. Untuk itu, agar kerumitan ini bisa diatasi, Nova Arianto pun mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih menyiapkan antisipasi. Salah satu antisipasi yang disiapkan yakni tim pelatih masih mendata pemain yang akan dipanggil. Tim pelatih saat ini mendata siapa saja pemain yang kira-kira bisa dipanggil dan memperkuat Timnas Indonesia U23 nantinya. Kisah menarik datang dari pemain kembar keturunan Indonesia asal Belanda. Lain dari ibu berdarah Italia dan ayah berdarah Indonesia Curacao, si kembar ini bernama Delano Costela dan Anthony Costela. Mereka lahir dan besar di Belanda dan memiliki kakek di Jakarta, Indonesia. Karir sepak bolanya dimulai sejak mereka berusia 7 tahun di Feyenoord Academy. Beranjak remaja, keduanya bermain untuk ADO Den Haag Academy bersama-sama. Setelah bersama di klub selama 9 tahun, kini keduanya pun memutuskan untuk memilih klub masing-masing. Delano Costela membela klub Go Ahead Eagles U21 berposisi sebagai bek kanan. Sementara Anthony Costela kini membela MVV Maastricht U21 berposisi sebagai bek tengah. Keduanya memang tengah mematangkan diri untuk menjadi pesepak bola profesional. Usianya pun terbilang masih sangat muda, yakni 20 tahun. Sehingga jika kelak di masa depan Timnas Indonesia membutuhkan jasanya, keduanya pun pasti telah matang. Tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora Hamdan Hamedan baru saja menyerahkan database pemain keturunan untuk Timnas Indonesia U16. Melalui Instagram pribadinya, Hamdan secara simbolik menyerahkan database tersebut kepada pelatih Timnas Indonesia U16 saat ini, Nova Arianto. Dalam unggahan tersebut, terdapat foto salah satu pemain yang bernama Matt Baker. Matt Baker sendiri merupakan pemain klub Australia Melbourne City. Ia merupakan pemain serba bisa yang mampu berperan sebagai bek tengah, bek kiri, dan gelandang tengah. Pemain berusia 15 tahun itu memiliki darah campuran Australia-Indonesia. Darah Indonesia dikabarkan mengalir dari ibu sang pemain yang berasal dari Jakarta. Sementara itu, Hamdan menambahkan bila para pemain dalam database tersebut tidak perlu dinaturalisasi untuk bisa membela Timnas Indonesia U16. Meskipun tampil impresif bersama Borneo FC di PRI Liga 1 2023-2024, peluang Stefano Lillipali untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia tampaknya masih kecil. Pemain berusia 34 tahun ini terus memberikan kontribusi luar biasa dengan mencatatkan 2 assist dan 1 gol dalam penampilan terakhirnya bersama Borneo FC. Pada pertandingan pekan ke-26 PRI Liga 1 2023-2024, Borneo FC berhasil meraih kemenangan 4-0 saat menjamu Bayangkara FC 26 Februari lalu. Bahkan sejauh musim ini berlangsung, pemain dengan nomor punggung 14 ini telah menyumbang 11 gol dan 16 assist secara total. Meski tampil apik bersama Borneo FC, Stefano Lillipali masih belum mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran Sintayong terkait stamina pemain tersebut. Diketahui Stefano Lillipali terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia pada bulan September 2023 saat melawan Turkmenistan. Dengan torehannya sekarang, apakah Lillipali akan dipanggil STY untuk melawan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti?
Usai memperkuat skuad Garuda pada Piala Dunia U17 beberapa waktu lalu, salah satu bintang muda timnas Indonesia Welber Scott De Halim Jardim tampil impresif di Liga Brasil. Welber yang kini memperkuat klub Sao Paulo tersebut memang jadi salah satu pilar timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Setelah gelaran Piala Dunia U17 berakhir, Welber pun kembali ke klubnya di Brasil dan langsung tampil apik. Menurut keterangan Liliana Halim, ibunda dari Welber, disebutkan bahwa sang putra baru saja mengikuti pertandingan Copa Adidas di Rio. Hasilnya pun sangat apik, yakni Welber mampu membawa timnya lolos ke babak final, bahkan mencetak 1 assist di semifinal. Dikabarkan Welber juga menjadi sosok yang bakal dipanggil Indra Syafri untuk perkuat timnas Indonesia U20. Sebab timnas Indonesia U20 akan berlaga di Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memaparkan progres transformasi sepak bola Indonesia ke delegasi FIFA dalam pertemuan di kantor FIFA Indonesia di Jakarta Selasa 27 Februari lalu. Erick Thohir bertemu dengan sejumlah delegasi FIFA, diantaranya FIFA Chief Member Association Officer Kenny Jean Mary dan delegasi FIFA Asia Oceania. Kehadiran beberapa pihak tersebut guna rapat strategis tahunan di kantor FIFA Indonesia. Setelah Erick Thohir memberikan pemaparan, pihak FIFA memastikan akan mengawal transformasi sepak bola Indonesia. Dukungan FIFA terhadap sepak bola Indonesia ditunjukkan dengan menghadirkan kantor FIFA Indonesia yang bersatu sebagai kantor penghubung permanen FIFA untuk Asia Tenggara. Melalui kehadiran kantor tersebut, FIFA akan memberikan pembinaan dalam pengembangan dan pembangunan sepak bola Indonesia. Kabar menggembirakan datang dari pemain timnas Indonesia Yaakob Sayuri yang berhasil menyabet gelar asis terbaik Piala Asia 2023. Umpan kelas dunia Yaakob Sayuri untuk gol Marcelino Ferdinand ke gawang Irak terpilih menjadi asis terbaik Piala Asia 2023 pilihan para penggemar. Yaakob Sayuri menciptakan sebuah asis berkelas tersebut ketika timnas Indonesia melawan Irak pada laga pertama grup D Piala Asia 2023. Bertanding di Stadion Alto Mama Doha, gawang timnas Indonesia kala itu jebol lebih dulu lewat aksi striker andalan Irak Muhammad Ali pada menit ke-17. Skuad Garuda lantas menciptakan gol balasan pada menit ke-37 melalui sepakan jarak dekat Marcelino Ferdinand. Gol balasan Marcelino Ferdinand tersebut berawal dari aksi impresif Yaakob Sayuri yang menusuk sisi kiri pertahanan Irak. Sayuri melakukan dribble lalu menutmake salah satu pemain lawan, kemudian mengirim umpan akurat ke tiang jauh yang diselesaikan oleh Marcelino. Aksi memuka Yaakob tersebut berhasil masuk nominator penyumbang asis terbaik dengan 5 pemain lainnya, dan ia berhasil memenangkan penghargaan tersebut. Saat ini timnas Indonesia U16 tengah menjalani seleksi gelombang ketiga yang digelar di lapangan A Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam seleksi ini, Nova Arianto menerapkan pola kedisiplinan dan hal lainnya dengan sangat ketat. Pasalnya, timnas Indonesia U16 ini adalah anak tangga pertama dari jajaran level usia skuad Garuda. Tentu saja dalam seleksi ini ada tantangan tersendiri. Dengan mengemban tanggung jawab tersebut, Nova Arianto mengaku sebenarnya dia sudah paham betul apa yang masih menjadi kekurangan timnas Indonesia. Menurutnya kekurangan itu harus diperbaiki sejak dini. Untuk itu, mantan pemain Persib Bandung tersebut mengaku fokus membenahi kekurangan tersebut. Harapannya saat si pemain bergabung ke timnas Indonesia U20, U23 hingga senior, masalah fisik, mental, dan lainnya tak jadi keluhan lagi.